cukup ya. Mungkin agenda Cukup ya. selanjutnya. Nanti dari pihak penyidik di sini langsung memanggil pihak rumah sakit untuk dilakukan Klarifikasi, pemeriksaan ya. pemeriksaan. Progresnya berapa lama, Pak? Ya nanti saya nunggu kabar dari penyidik ya. Saya belum bisa menentukan, nggak enak. Takutnya ngelangkahin terlebih dahulu sama penyidik. Nanti biar penyidik hubungin ngasih info ke saya. Ya nanti saya akan kasih progresnya itu kepada pihak. Yang jelas nanti penyidik akan bersurat kepada pihak korban dan kepada kuasa hukum. Itu aja sih. Siap, oke. Terima kasih banyak. Ini baru Bocor sana aja, sana taman-taman. Udah lewat apa? Udah lewat aja, lagi lewat aja ya. Macam pengen buru-buru. Mana sih itu? Oke Bang, boleh tambahan sebesar 750 juta. Nah, tanggapannya boleh membantah silakan. bukan nafkah idah sebesar 11 juta. Ada beberapa yang dimohonkan sama Sarah sendiri terkait Jadi selama hidup bersama RT, apa sih yang maksudnya untuk bertahan hidup? Kalau untuk sekedar makan dari dia, karena dia yang belanja ke pasar segala macam. Tapi untuk uang bulanan saya nggak dikasih sama sekali, seperti kebutuhan saya beli make up atau pakaian itu dari uang tabungan saya sendiri. Tapi kakak sendiri pernah meminta nggak sih? Saya pernah meminta karena dia pernah sempat ngasih saya ya nominalnya nggak masuk akal. Ya nggak perlu saya sebutin lah, nggak masuk akal untuk 1 bulan gitu. Sampai saya sempat bertanya, ini uang apa? Ini uang pegangan terus-terusan kayak gitu. Akhirnya saya tanya, emang kakak kenapa nggak ngasih saya uang nafkah? Karena nggak mampu. Ya udah saya gitu. Tapi selama masa pernikahan Mbak dengan RT itu komunikasi dan kerjasamanya tuh bisa berjalan nggak sih Mbak? Selama pernikahan berjalan. Iya. Apa sih kak yang bikin kakak bertahan saat itu kak? Ya karena pernikahan saya kan masih sumber jodoh juga, gitu. Nggak mungkin juga saya atas dasar masalah-masalah sepele. Emang dia sih kalau marah sih ngada-ngada, tapi ya saya alhamdulillah saya terima, saya sabarin. Barangkali dia berubah, tapi kok semakin lama semakin parah. Jadi ya saya terima, walaupun dia emang gugat saya, tapi saya terima. Karena emang benar-benar bisa dipertahankan lagi rumah tangga saya. Mbak, awal pernikahan sendiri sempat kejadian kayak gitu, sempat ngelapor nggak ke keluarga gitu, curhat gitu Mbak, ke keluarga? Enggak. Yang masalah kekerasan yang enggak. Awal kejadian kayak nafkah sendiri, awal-awal itu enggak cerita? Awal-awal enggak. Nah, akhirnya dari keluarga sendiri memberanikan diri itu kapan sih Kak? Berapa jangka sih waktunya? Sekitar bulan Mei barangkali, yang kekerasan yang di tangan itu yang parah itu. Total usia pernikahannya itu berapa lama sih? Yang sekarang ini dari bulan Februari sampai bulan Oktober itu yang saya diusir. Hampir setahun sebenarnya. Kan dari keluarga pihak keluarga sendiri udah Enggak sama sekali. Kak sendiri ada yang Enggak. kecewa kak? Ya, saya sangat kecewa. Mbak Sarah, tuduhan yang Mbak Sarah dilontarkan ke pihak sana melalui kuasa hukumnya membantah soal diusirnya Mbak Sarah dan Ibu ketika berada di kediaman RT. Menanggapi gimana? Karena kan menurut pihak sana kronologisnya bukan seperti itu. Artinya ketika dia mau lanjut S3, diminta oleh pihak sana untuk apa sih istilahnya rumah akan dikunci. Yang nggak bolak balik. Gimana? Menanggapi? Ya kalau soal tanggapan itu
sih itu hak dia ya. Dia untuk membela diri dia ya terserah gitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Karena ibu saya itu saksi saya gitu. Karena saya diusir dari rumah itu bersama dengan ibu saya melalui via telepon. Kondisi dia di Lawang. Dan dia ke Lawang pun tidak ada pemberitahuan sama sekali. Pada saat saya mau balik ke rumahnya dia di Bekasi, itu baru dia beritahu saya gitu. Beritahu mama saya juga gitu, kalau dia sekarang lagi di Lawang. Jadi gak ada pemberitahuan kalau dia di rumah orang tuanya. Cuman yang menjadi menarik perlu saya tambahkan. Iya. Dia ini seharusnya harus menyadari ya bahwa Sarah itu istrinya. Kenapa tidak diperbolehkan untuk masuk ke rumahnya, bahkan mau dikunci? Terkecuali tidak ada hubungan rumah tangga dengan Sarah. Itu malah saya akan support, iya, karena nanti kekhawatirannya barang-barangnya akan hilang atau apa. Cuman ini Sarah adalah istrinya sendiri. Kenapa dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke rumahnya? Itu aja. Ya itu haknya dia. Mau bicara habis itu bahkan sampai jadi haknya dia. Tapi yang merasakan adalah Sarah, dan yang mengetahui saksinya adalah ibunya. Silakan mau bicara seperti apa. Itu haknya dia. Boleh tahu Bang, itu waktu ketika peristiwa itu apakah ketika gugatan cerai itu sudah diajukan atau belum? Belum. Jadi gini, setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga, kemudian timbullah permasalahan sepele jadi dibesar-besarkan, yang dimana di akhir September atau awal Oktober Sarah dan ibunya itu diusir dari rumahnya RD. Kemudian Novembernya Sarah dihadiahi gugatan talak. Nah, itu yang membuat kecewa Sarah. Seharusnya RD kalau misalkan tidak sayang lagi, tidak cinta lagi, karena awalnya dia menikah itu baik, ya setidaknya akhirilah dengan baik. Ada penyampaian yang beretika, katakanlah sama pihak keluarganya Sarah, serahkan kepada orang tuanya karena masih ada orang tua, ya, kasih tahu bahwa saya sudah tidak sanggup lagi berumah tangga sama Sarah, saya kepingin bisa. Kan seharusnya kalau punya etika yang baik sebagai seorang menantu atau sebagai seorang kepala rumah tangga yang statusnya saat ini masih menjadi suami sahnya si Sarah, harus seperti itu. Jangan ini malah sudah disakiti, ya, lahir batin, terus diusir, tiba-tiba dihadiahin surat gugatan talak. Nah, ini yang sangat membuat kecewa, baik diri pribadi si Sarah, juga keluarga besarnya. Oh ini ya? Oke, Bang, menarik nih. Dari kasus gugatan talak sendiri, yang tadi saya tanyakan soal membocorkan rahasia dokumen. Dari pihak sana akan mengambil langkah hukum, terutama lebih ke pidana. Apakah dari pihak Basara dan tim kuasa hukum siap untuk menghadapi rencana mereka? Pasti siap. Sangat siap. Terserah mereka mau melakukan upaya apa aja, gitu kan? Itu haknya dia, ya. Nah, tinggal nanti seperti apa pembuktiannya, itu kan kewenangan ya yang berwajib kan begitu. Dan harus diketahui bahwa sidang perceraian itu tertutup. Terus kalau misalkan dia menyatakan bahwa itu menjadi adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau apapun itulah gitu. Terus bagaimana pencemaran yang seperti apa? Nah, terus kalau misalkan si Sarah sendiri menyampaikan sesuatu yang itu bisa dipertanggungjawabkan, bukti-bukti itu, terus pencemaran nama baik seperti apa? Kalau memang benar itu fakta dan bisa diimbangi dengan bukti-bukti yang ada, ya. Yang tadi saya bilang, jangan banyakkan aneh-aneh, jangan kebanyakan ngalor ngidul nggak karuan, manuver-manuver, spekulasi seperti itu. Nanti kalau sudah jadi tersangka bahkan ditangkap ditahan, nanti ini merugi. Jadi janganlah seperti itu. Kalau sudah salah saja, udah. Gimana caranya pendekatan? Berusaha mencari solusinya. Mbak Sarah kan tadi bilang kalau komunikasi dan kerjasama selama pernikahan itu sebenarnya lancar-lancar aja. Tapi mulai terasa banget nggak beresnya itu tuh sejak kapan sih Mbak? Dan akhirnya tuh Mbak tuh yakin banget gitu. Kalau komunikasi lewat HP ya, itu yang lancar. Kalau komunikasi sehari-harinya itu ya emang sering cekcok sih. Nggak selesai gitu. Cekcoknya seperti apa sih? Ya masalah
seperti ya makanan, masalah bangun telat, keluar nggak boleh keluar gitu loh. Ya masalah-masalah sepele gitu. Jadi masalahnya yang tidak selesai gitu. Mbak, apa benar kan di rumah RJ dipenuhi beberapa sudut CCTV? Ya. Apakah benar Mbak Sarah meminta kepada RJ untuk dihilangkan atau dibuang CCTV yang ada di Kalau di rumah? setiap sudut rumahnya, saya nggak melarang dia ya. Tapi ini CCTV di dalam kamar, kira-kira itu etis apa enggak gitu loh. Itu yang minta saya cabut gitu loh. Dan keluarga saya juga sudah tahu menahu masalah itu gitu. Itu yang minta saya cabut. Kalau di setiap sudut rumahnya saya nggak ada masalah. Itu hak dia. Kalau di dalam kamar kan ada saya juga, privacy. Berisi ya Mbak ya? Iya. Ketika nanti berhubungan suami istri gitu kan. Artinya Mbak membantah tuduhan itu semua. Iya. Nah, dari pihak sana membantah adanya yang pernah Mbak sebutkan pulang kondisi keadaan mabuk dan itu sering. Menanggapinya gimana Mbak? Bantahan juga dari pihak sana melalui tim kuasa hukum. Nah, jadi perlu saya tanggapin ya. Ya. Yang tinggal di rumahnya RD itu bukan Sarah saja ya. Ada ART-nya, ada sopirnya, yang melihat pada saat si RD diduga, mohon maaf ya, mabuk-mabukan pulang larut malam. Itu tidak hanya si Sarah aja. Jadi ART atau bahkan sopirnya, yang bahkan suka mengantar kemana-mana itu kan sopirnya. Jadi kembali lagi itu haknya dia. Mau membantah mau apa itu haknya dia. Berarti ketika Mas RJ ini dalam keadaan mabuk gitu ya, sebelumnya nggak ada komunikasi juga secara langsung ke Mbak Sarah? Komunikasi, dia ngomong sama saya kalau dia itu meeting sama temennya. Jadi saya percaya aja setiap hari dia ngomong kerja, tapi pulang-pulang selalu dalam keadaan mabuk. Kalau saya tanya dia marah-marah, jadi ya saya diemin aja. Dia mau mabuk mau apa terserah, saya diemin gitu. Udah biasa hal seperti itu Pak? Bukan sudah biasa, udah capek lah ngingetin. Walaupun itu nggak benar ya, tapi udah capek. Sekali, dua kali, ketiga kalinya saya udah males, saya biarin. Oke, terakhir Mbak dari saya. Mbak sudah siapkan menjanda untuk kedua kali? Mohon maaf. Iya, saya sudah siap. Dan maaf ya, ini karena udah dibahas ya, jadi saya bahas sekarang. Kalau mengenai masalah status saya, itu pihak RD dan keluarga besarnya sebelum menikah dengan saya itu sudah tahu menahu. Dan nggak mungkin lah kalau saya mau menikah lagi dengan dia ya, itu kan pasti melampirkan akte cerai gitu. Ya, jadi ya pastinya udah tahu menahu. Bukan saya menutupi ya. Bahkan pada saat dia dan saya live ya, saya lewat video call lah sebelum pernikahan itu di salah satu stasiun televisi, itu saya sempat ngomong sama dia. Kalau andai kata ada pertanyaan mengenai status saya, itu saya jawab apa enggak usah lah. Jadi dia melarang saya gitu. Dan itu ada bukti chatnya, masih saya simpan. Oke.